Assalamualaikum, halo semua, selamat datang di podcast Biotech Talk Universitas Al-Azhar Indonesia. Jadi sebelumnya kenalin, nama gue Ridwan Ridwanullah. Gue akan memandu kalian semua untuk menemani dalam episode kali ini. Pada episode ke-10 ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan relevan, yaitu membangun peran aktif organisasi mahasiswa di era modern. Hari ini kita kedatangan narasumber istimewa, Bang Farhana Billy Darwin, alumni bioteknologi angkatan 2016 Universitas Al-Azhar Indonesia, yang pernah menjabat sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Bioteknologi periode 2019 sampai 2020. Kali ini ya mungkin kedepannya akan berbagi pengalaman dengan kita semua dan juga memberikan pandangan tentang dunia organisasi mahasiswa. Oke, halo Bang Billy. Halo. Apa kabar Bang? Sehat Bang. Oke. Sehat. Semoga dalam keadaan sehat ya. Lumayan effort juga karena hujan di luar. Hujan. Lagi musim hujan ya. Lagi sebelumnya disclaimer nih ya. Jangan terlalu diangkat-angkat banget, diribat nih, kacau nih. Oke. Gitu ya. Alhamdulillah nih, terima kasih buat Bang Billy udah ngeluangin waktu buat kita. Terima kasih dulu. Udah hadir di podcast Biotech Talk kali ini. Sebagai pembuka nih, teman-teman mungkin yang belum kenal lebih lanjut sama Bang Billy, buat mahasiswa baru dan mungkin angkatan-angkatan sebelumnya belum pernah ketemu nih sama Bang Billy, mungkin Bang Billy bisa memperkenalkan diri lebih lengkap Bang ke audiens. Ribet. Mungkin gue perkenalan diri ya. Agak biar gak ngaku kayak gue boleh ya. Mungkin gue boleh ya. Kalau saya kamu tuh kayak ngaku banget. Iya, oke. Kayak gue Billy angkatan 2016 Biotech UI. Dulu kalau dibilang organisasi aktif banget enggak juga, tapi pernah terlibat lah gitu maksudnya. Terlibat. Iya. Ini sharing aja ya, bukan berarti menggurui atau gimana berarti ya. Ya pernah terlibat dalam organisasi dulu di Himabio periode 2019 kok, 2019 tuh menjabat sebagai ketua umum sama di DPM sih, DPM Dewan Program Mahasiswa di Fakultas. Oke, Bang Billy, tadi Bang Billy sempat bilang kalau mungkin terlibat doang, tapi jadi ketua himpunan gitu. Kan gitu, kalau orang bilang kan awalnya coba-coba. Awalnya coba-coba. Di setiap ketika lu masuk ke dalam suatu hal yang lu suka lah gitu. Awalnya kan gitu kan. Ngeliat teman, ngeliat apa, coba deh gitu. Karena lumayan kental nih kultur di fakultas kan ya. Kultur di fakultas lumayan kental untuk masalah organisasi gitu. Waktu dulu sih banyak diskusinya sama teman-teman antar fakultas di FST gitu. Jadi kan dulu masih 4 sampai sekarang 6 prodi kan. Iya. Jadi banyak tukar pikiran dan sebagainya gitu. Akhirnya teman ikut, ke-trigger dulu awalnya kan. Udah kita coba ikut deh gitu, masuk ke dalam. Ternyata sampai dalam lumayan seru gitu. Semakin banyak kita cari literasi untuk diri kita sendiri lah gitu. Jadi ya itu yang bikin tertarik sih. Oke Bang Billy, menurut saya sih Bang ini keren sekali perjalanannya. Tapi kita langsung aja masuk ke sesi diskusi nih Bang. Sebagai ketua Himabio nih Bang, apa sih Bang peran yang paling signifikan organisasi mahasiswa dalam membantu pengembangan karakter dan kemampuan anggotanya? Jadi kalau peran ya gimana? Ini template sih, maksudnya template. Bisa banyak lo baca juga di Google dan sebagainya gitu. Okay. Tapi kan untuk relate sama apa enggak sama diri kalian masing-masing kan ya. Itu tergantung lagi kalian memposisikan diri kalian dalam sebuah organisasi gitu. Misalkan kita tarik sebuah organisasi lah. Tapi kalau peran penting ya banyak yang merubah karakter seseorang gitu. Khususnya kalau gue sendiri ngerasa banyak berubah gitu dalam ketika gue terlibat dalam organisasi. Itu banyak hal yang dapat gue gali lah gitu. Dengan berorganisasi itu pelatih soft skill ya, kita bilangnya itu karena akademik kan hitungannya. Jadi soft skill kita dilatih, kayak public speaking pastilah gitu, karena kan kita diskusi, ketemu orang, bahkan kayak organisasi kan ada internal dan eksternal gitu. Di eksternal nanti juga kita diskusi sama yang lain gitu. Nah itu kita dari situ juga belajar untuk
gimana caranya masuk ke dalam obrolan, belajar juga literatur kan, kita belajar juga tentang apa nih yang mau dibahas. Jadi nambah diri kita buat semakin banyak belajar. Terus dari diskusi muncul juga problem solving, karena dalam diskusi ada perdebatan, argumentasi dan sebagainya gitu. Nah, itu untuk menghasilkan solve problem yang ada gitu. Kesimpulannya apa nih? Apa yang output yang bisa kita ambil dari sebuah diskusi gitu misalnya. Nah, itu bisa bisa jadi improvement buat gue kalau gue pribadi ya. Gue ngerasa itu improvement buat gue dengan nge-solve problem dan bisa diaplikasikan juga ke kehidupan sehari-hari gitu. Kalau menurut gue template sih sebenarnya, balik lagi ke diri orang masing-masing sih. Itu ibaratnya soal rasa ya, soal rasanya dirasain sendiri nggak gitu. Kalau misalkan dia nggak ngerasain ya berarti belum cocok buat dia mungkin gitu. Secara general, alur di organisasi itu let it flow. Seseorang akan membentuk karakternya sendiri gitu. Betul, Public speaking, problem solving dan lain-lain gitu. Oke, berikutnya mungkin Bang. Tadi tempat disinggung bahwa Bang Billy nih milihnya DPM. Itu kan kalau kita lihat gitu, ada namanya BEM juga. Nah, mungkin bisa dijelaskan kenapa gitu pembedanya. Gue udah pernah berkecimpung di dunia, pernah join lah gitu, sengaja sedikit mempelajari di ranah prodi itu untuk eksekutifnya gitu. Sekarang gue nge-challenge diri gue aja gitu, coba bisa nggak sih di legislasi, di bagian legislatifnya gitu. Karena kan DPM ini kan ranahnya beda sama eksekutif kan. Eksekutif, eksekutor gitu. Legislatif beda lagi jalurnya gitu. Mungkin dengan aturan, forum, wadah dan sebagainya kita kan mencanangkan itu. Kebetulan gue juga di masuknya tuh apa ya? Komisi ya? Komisi. Kalau DPR komisi 3 advokasi gue gitu. Jadi isinya tuh nampung aspirasi, nampung apa nih permasalahan gitu. Coba kita kaji, kita bahas di forum, kita buat kajian tentang isu-isu terbaru, isu-isu terhangat entah di kampus atau di luar kampus gitu. Jadi buat mahasiswa tuh semakin kita critical thinking untuk membahas ini, kita untuk solving ini gimana gitu. Mungkin di umumnya kita nggak bisa ngeliat nih orang-orang yang ini solve-nya bagus nih enggak, ini bagus nih pemikirannya nih enggak gitu. Karena kan dari obrolan biasa belum tentu keluar gitu, tapi ketika dikasih sebuah isu, sebuah masalah gitu, bisa jadi itu jadi bisa dibilang pemicu gitu. Iya, di-ignite, terpicu lah gitu. Dia terpicu buat, nih gue harus keluarin pemikiran gue yang bla 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 gitu ya. Jadi challenge buat gue sih kalau di DPM tuh ya gak puas sama eksekutif, gue coba di legislatif kayak gitu. Ini sebenarnya dari beberapa informasi yang udah gue dapet, mungkin kabinet dari Bang Billy ini dulu namanya Kabinet Membangun gitu. Jadi ini salah satu alasannya juga kenapa kita memberikan tema ini gitu Bang Billy. Nah, kira-kira maksud dari Kabinet Membangun ini seperti apa Bang? Gue klarifikasi dulu ya. Oke. Kabinet Inspirasi maksudnya. Oh, inspirasi. Iya, inspirasi. Iya. Nah, Kabinet Inspirasi. Jadi mungkin gue nggak tahu sebelumnya, mungkin teman-teman yang tahu nanti mohon dikoreksi gitu. Gue nggak tahu sebelumnya itu ada nama kabinet atau enggak. Tapi pas pada saat periode gue ada teman-teman, itu menjabat sebagai anggota dari Himabio. Nah, itu gue coba buat mencanangkan satu nama itu preferensi dari gue inspirasi gitu. Karena kenapa inspirasi? Nama tuh kan adalah doa kan. Ya, lu masing-masing semua dikasih nama karena orang tua lu berdoa untuk hal itu gitu. Nah, tujuan gue inspirasi itu ya karena berharap untuk kedepannya gitu. Apapun yang udah abang-abang gue sebelumnya buat dan apapun yang udah misalkan gue perbaiki atau gue buat juga di periode gue gitu, itu menginspirasi untuk generasi-generasi selanjutnya gitu, adik-adik ke bawahnya. Ekspektasi dan harapan kita gitu besar untuk itu, jadi kita namakan itulah gitu. Jadi biar ini sebagai contoh nih inspirasi, siapa tahu yang lain jadi terinspire, bahkan mungkin lebih improve lagi dari kabinet itu gitu sih.
Sebenarnya ini korelasinya sangat mendukung gitu. Gue minum boleh? Boleh bang, Sorry. aja. Sangat mendukung untuk tema kita hari ini. Jadi langsung pada intinya, gimana pandangan Bang Billy tentang ya banyak sekali benefit yang bisa orang-orang luar dapatkan dibandingkan dia harus berorganisasi di dalam kampus. Kemudian kan tadi kabinet Bang Billy kan kabinet inspirasi gitu. Kira-kira pandangan Bang Billy untuk teman-teman yang punya statement seperti itu gimana tuh Bang? Dan gimana ngatasinnya? Jadi ya, sekarang lagi ada stigma itu ya. Iya, sangat marah. Banyak banget ya, maksudnya ngapain gue ikut organisasi? Iya. Apalagi saat ini tuh media sosial tuh Itu pesat banget. lebih besar. Iya. Bukannya kita yang harus, bukannya kita nggak boleh nahan perubahan zaman lagi. Jadi akses makin gampang sekarang, apapun bisa di reach. Yang kan informasi lah gitu. Lu mau nonton film, lu buka Instagram, TikTok juga ada tuh orang yang share short movie kan. Iya. Yang lu mau? Ya share itu. Mungkin yang lu bisa nonton 10 menit apa 5 menit tuh film-film itu kan. Itu yang film loh gitu. Apalagi informasi-informasi yang terbaru kan gitu. Bahkan mungkin lebih daripada lu lihat berita, mending lu lihat Twitter dulu nih gitu. Nah, yang harus improve-nya itu sebenarnya dari organisasi juga. Dari organisasi. Organisasi yang harus bisa improve. Dalam hal apa gitu? Karena kan zaman ya, kultur organisasi seperti ini, wah lo harus rapat mulu, ini bla 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 segala macam. Nah hal itu tuh Bang. Iya, benar banget. Bener kan? Iya. Agenda-agenda itu yang jadi monoton, yang menurut orang tuh monoton gitu. Gue nggak bisa, nggak perlu di organisasi kayak deh. Iya. Kalau cuma agendanya gitu doang gitu. Nah, yang dari luar yang lo kemas lo bawa masuk dalam. Kalau menurut gue, pandangan gue gitu. Jadi apapun yang lo dapat di luar, informasi yang lo dapat di luar, ini kayak gini salah satunya gitu. Orang dapat informasi dari podcast dan sebagainya gitu. Ya kenapa nggak podcastnya lo bawa masuk dalam organisasi? Buat organisasi itu lebih menarik lah gitu. Buat organisasi itu lebih ini kekinian banget nih, karena ya sekarang kan zamannya apa, Gen Z, Gen Alpha dan apalah ya gitu ya. Gue nggak tahu juga sih. Ya zaman itulah gitu. Maksudnya orang-orang anak-anak ini yang lebih senang dengan gadget. Kenapa nggak lu digitalize? Entah hasil rapat lu share di platform atau apapun, atau statement lu dibanding lu bikin surat apa segala macam. Lu bikin video klarifikasi. Kan sekarang lagi zaman kan kayak Agus klarifikasi aman-aman aja kan. Maksudnya itu malah naik beritanya gitu. Ya mesti insight-nya tuh lebih besar di platform media sosial gitu. Coba mungkin ini dari gua aja kali ya. Yang gua lihat bikin si organisasi ini lebih menarik dengan digitalize itu. Maksudnya dunia digital inilah kita permainkan di sini gitu. Entah lu bikin kuesioner untuk apa, entah lu kasih video edukasi untuk apa gitu. Karena kan lebih gampang mengakses. Kayak sekarang nih gue tanya lah gitu, berarti berapa banyak dari lu yang masih buka buku buat ngecek sesuatu? Ya bisa dihitung jari dong, dari banyaknya mahasiswa, taruh 30 mahasiswa, mungkin 2 orang, 3 orang yang masih buka buku buat cari informasi. Datang ke perpus atau pergi ke Blok M kemana beli buku gitu, jarang banget kan gitu. Sekarang udah orang akses, udah beli e-book atau apa segala macam. Nah itu lu kembangin gimana caranya si organisasi ini gitu bisa menarik lewat digital. Dalam artian kayak gitu, kayak tadi salah satu ini podcast, informasi terkait apapun ya lu share di digital. Tapi jangan lupa jangan terlalu digital banget, ibaratnya lu masih harus ada ngumpul, diskusi, ketemu. Karena ya sekarang orang mau ketemu Zoom meeting bisa, ya kan, Google meeting bisa. Tapi kalau misalkan feel-nya pasti beda ketika lu argumentasi depan-depanan nih. Iya. Sama kayak kejadian 2020, lu marah-marah, yang ada orang marah-marah lagi ospek dia marah-marah tuh. Iya. Mana dasinya deh, kayak gitu-gitu kan. Kan gak relevan sebenarnya gitu. Cuma ya hal itu yang jadi hal baru kan, gitu. Itu baru banget. Karena menurut dia ya lu tetap perlu didisiplinkan meskipun gue jauh dari sama lu nih gitu. Ya sebenarnya nggak gitu juga, cuma ya gimana caranya tetap ada lu kumpulnya, diskusi offline-nya gitu. Cuma apapun yang dari offline ini kalau bisa terdokumentasi dan lu kirim ke digital gitu. Itu lebih bagus lagi sih. Berarti lebih mengikuti
bagaimana kita membungkus sebuah organisasi dengan perkembangan zaman. Betul. Kita improve. Gitu. Kalau kita nggak improve, ya stuck di situ aja. Orang bakal statement di kepala mereka adalah gue ngapain ngambil di organisasi, gue dapat di luar nih. Gitu. Sempat kita ulik juga Bang kalau penanganan Bang Billy di dalam melakukan tindakan terhadap beberapa anggota yang mungkin melakukan kinerjanya kurang bagus gitu. Nah, penindakannya agak tegas mungkin ya, bahkan waktu itu sempat ngeluarin salah satu orang juga gitu. Nah, kemungkinan kan dengan perkembangan zaman saat ini gitu kan, yang mentalnya nggak sekuat zaman dulu. Betul. Mungkin kalau kita melakukan debat nih teman-teman ya kan, lagi debat gitu di forum, mungkin nanti di luar tuh akan baper gitu. Berbeda mungkin kalau dulu kita pecat tuh, nanti kita di luar tetap nongkrong bareng gitu. Betul. Nah, untuk hal-hal kayak gitu tuh gimana tuh Bang kira-kira? Kita harus gimana ya? Kalau gue bilang nge-set mindset kita masing-masing. Nah. Ketika gue terlibat dalam sebuah organisasi, ya makanya orang banyak bilang di organisasi tuh lu bakal muka dua. Oke. Itu kurang lebih dalam konotasi yang bagus ya, konotasi yang bagus gitu. Lu harus muka dua dalam artian ketika di luar lu ya sebagai lu gimana, bercanda apa segala macam gitu. Ketika masuk forum diskusi gitu, forum penting lah gitu, rapat pleno atau sidang apa gitu. Itu lu harus membawa diri lu sebagai gue seorang organisator yang harus berlaku seperti apa, bicaranya, diksi yang dipakai, saya kamu nih kayak gini kan. Gue lu sebenarnya nggak masuk nih dalam forum gitu kan. Coba kalau di forum yang baik ya itu harusnya kan saya anda, saya kamu atau apapun itulah gitu. Itu dalam segi dalam aspek kecilnya aja gitu berarti. Nah kalau apa namanya untuk mental ya gitu, ya itu mindset balik lagi sih. Gimana cara nge-treat orang itu kan masing-masing gitu. Lu gue kerasin bisa banget gitu. Oke. Siapa gue ada nih nggak bisa dikerasin, yang itu bisa, yang ini nggak, ini bisa gitu. Itu kan beda-beda lah ya gitu. Treatmentnya gitu. Ya kalau gue sebagai yang di ngeposisi diri gue gitu, gue orangnya nggak tahu apa. Dalam artian gue harus banyak reach informasi dari dia dulu nih. Terkait apa nih dia tuh gimana sih dalam menjalani hidupnya tuh seperti apa gitu. Ketertarikannya apa gitu. Coba masuk. Gue lupa nama metode pendekatannya gitu lah gitu. Jadi gue belajar juga dari pada saat gue di Malang Selatan, gue penelitian tuh ada sebuah LSM untuk konservasi, dia pernah jelasin tuh. Untuk masuk sebuah wilayah daerah yang notabene-nya di situ perusak alam. Dia merubah mindsetnya sampai dia akhirnya jadi pecinta alam yang melindungi lah ibaratnya laut, bahkan hutan dan sebagainya mereka. Metodenya itu apa tuh gue lupa, ntar mungkin bisa dicari teman-teman. Pendekatan ke ibaratnya terjun langsung lah gitu. Mungkin bisa dibilang tiap hari atau ngobrol, diskusi, cari tahu informasi dan sebagainya, sampai dia mulai masukin informasi ajakan atau ya, secara persuasif ya gitu, secara kasar, supaya dia mindsetnya berubah bahwa oh ini tuh yang benar tuh gini, yang mau lo sampaikan tuh benar sebenarnya gitu. Tapi dengan cara yang salah dia bakal anggap salah kan gitu. Tapi lu sampaikan dengan cara yang benar gitu. Tapi emang menarik sekali sih metode ini teman-teman, kayak tadi dikatakan bahwa ada orang yang memiliki sifat perusak lingkungan gitu, perusak alam hingga dia bisa mencintai gitu. Jadi treatmentnya itu yang pertama kita harus ngetahuin dulu terus lakukan pendekatan. Betul. Gitu. Berikutnya nih Bang Billy. Dari beberapa pengalaman yang sudah Bang Billy dapatkan ketika berorganisasi, seberapa berpengaruh dia terhadap pekerjaan Bang Billy sekarang gitu? Kalau seberapa berpengaruh lah ya gitu. Dalam artian pengaruhnya itu ya gue bisa dapat kerjaan yang sekarang pun ya karena relasi teman-teman dan sebagainya. Gue bisa punya relasi karena di organisasi itu kita diajarkan juga buat ini cari relasi kayak gini. Kita diskusi dari teman, jadi sahabat. Kita butuh apa itu kan kayak saling ada feedback lah gitu, ada timbal balik lah gitu. Dia butuh kita bantu, kita butuh dia bakal bantu ke kita gitu.
Nah, kalau seberapa pengaruh, cukup berpengaruh besar lah gitu. Dalam artian ya balik lagi kitanya mau ngimprove kan. Oke. Ketika kitanya nolak untuk itu, ya balik lagi kan gitu. Lu gak bakal bisa merubah itu gitu. Tapi kalau kita niat masuk sini buat masuk organisasi gitu lah, gue mau improve diri gue, mau nge-challenge diri gue sampai mana sih, sampai sejauh mana sih gue bisa nge-solve masalah apa segala macam. Nah, mungkin beberapa problem solving dalam hidup gue ya gitu. Itu juga terlatih ketika gue berada di organisasi, dari menjalanin simple lah, hal paling simple, menjalankan sebuah acara program kerja gitu ya. Dalam organisasi ada program kerja gitu. Nah, program kerja itu kita ngejalanin bareng-bareng gitu. Ada masalah ini itu, solve gimana ya? Oh, triknya gini. Bahkan di luar ketika gue udah lulus dan sebelum gue kerja gitu masih nyari kerja dan sebagainya. Ya solving itu, problem solving itu yang kita pakai pada saat di luar itu kita pelajarin dari kampus gitu. Kita pelajarin dari organisasi kampus ya. Tapi mungkin boleh lebih spesifik lagi nih Bang. Sebenarnya kalau dari pekerjaan Bang Billy saat ini, kemudian tadi dikatakan bahwasannya itu ya hasil dari kita dulu menjalani organisasi. Kemudian kan Bang Billy ini dari yang saya ketahui nih teman-teman, Bang Billy ini lulus 8 tahun kuliah. Sorry, 7 tuh ya. 7. Oke, beda 1 7. Kali ini kita habis informasi 7 tahun teman-teman. 7 tahun, kemudian lulus langsung dapat kerja, bahkan bisa bantu temennya untuk ikut kerja juga bersama Bang Billy gitu. Tapi mungkin kita akan banyak sekali melihat teman-teman yang bisa lulus 4 tahun, kemudian 4 tahun berikutnya pun belum mendapatkan kerja juga gitu. Jadi yang ingin saya tanyakan sebenarnya gini Bang, lebih spesifik menuju bagaimana itu bisa terjadi gitu. Ketika Bang Billy keluar kemudian dapat dengan mudah bisa dapat kerja, itu ada hubungannya nggak sama 4 tahun setelahnya itu gitu? Maksudnya apakah Bang Billy nongkrong-nongkrong membangun relasi yang cara membangun relasinya ini dari cara berorganisasi dulu gitu atau gimana? Ya kalau dari organisasi jelas, maksudnya kita kan di organisasi belajar macam-macam lah ya gitu. Oke. Dari program kerja deh, apa yang bisa kita jalani program kerja ini itu gitu. Ketika udah terbiasa nih ngejalanin program kerja, jatuhnya kan kayak IO ya kurang lebih kayak gitulah. Kalau orang dari luar lihat pasti IO nih gitu. Karena dari luar ya kita kerjanya udah kayak IO nih, modal-modal ya. Gue dapet kerjaan part time di WO, IO juga gitu. Maksudnya ya itu kan udah pernah kerjain gini-gini di kampus kan. Ini kita kerjain nih sekarang di luar dengan dulu non benefit, nggak ada duitnya, non profit. Di sini ada profitnya. Gue digaji kayak gitu kan, itu kan beda kan. Nah terus yang kepake lagi adalah sekarang ketika gue masuk organisasi, banyak diskusi, banyak apa bisa dibilang ya, tukar pikiran lah ya gitu, brainstorm tentang apapun lah gitu. Di dunia gue kerja sekarang, gue marketing sekarang gitu marketing ya produk lah. Di dunia gue sekarang ya gue banyak berdiskusi sama orang gitu. Nah, dan cara dulu kita berdiskusi ketika di organisasi pada saat gue dulu ya gitu. Mungkin sekarang juga dipakai atau enggak tahu gue. Cara gue berdiskusi dulu adalah mau diskusi tentang apa, bahannya kita cari tahu dulu. Kita cari data. Karena ketika lu mau diskusi, lu harus bawa data. Kalau menurut gue, lu diskusi lu berdata. Karena apa? Bukan buat berargumentasi ngedebat orang, enggak itu. Hasilnya tuh bukan itu sebenarnya. Lu gak bakal lebih hebat ketika lu bisa ngedebat orang gitu. Bahkan kan lu ngedebat orang dengan intimidatif, nunjuk aja tuh udah jadi ini kan. Iya. Jadi salah satu logical fallacy katanya gitu. Sotoy aja. Logical fallacy. Nah itu maksudnya hal kayak gitu ketika gue berdiskusi di Bodata dan segala macam. Dan ini relate sama gue gitu di kerjaan gue sekarang marketing produk pula. Gue mau pelajari banyak produk nih jadinya kan. Ketika gue mau ketemu diskusi sama user gue gitu, sama orang yang bakal pakai produk gue gitu, gue harus belajar dulu produk gue dong. Produk-produk gue ini apa nih gitu, terkait ini segala macamnya gitu, speknya apa segala macamnya. Ketika ketemu diskusi, ya gue bawa data nih yang tadi gue punya tentang terkait spek dan produk gue gitu. Kita ngobrol nih San. Jadi kan ada korelasi tuh sama yang gue lakuin pada saat di kampus kayak gitu. Kurang lebihnya kayak gitu loh. Mungkin kalau di kampus bahas isu-isu
terkait ini misalkan negara lah, apa isu terkait ekonomi, isu terkait kasus korupsi dan sebagainya. Kalau di sini bedanya kita tarik ke produk gitu, jadi ke produk yang gue punya gitu. Sama kan, ada korelasinya. Ada korelasinya. Kayak gitu. Oke bang, beberapa hal sempat dikatakan oleh Bang Billy bahwa dulu tuh sebenarnya nongkrong nih bang, perihal nongkrong. Terus sebenarnya perihal nongkrong ini tuh justru lu mengatakan kalau nongkrong ini tuh belajar, kita tuh belajar gitu. Tapi apakah mungkin gitu bang, maksudnya beberapa orang yang memiliki misi dia hanya lulus tepat waktu, kemudian dia juga bisa menjalani nongkrong gitu, terus dapat kerja gitu, kan bisa juga kayak gitu. Kenapa harus berlama-lama dulu gitu bang? Nah, menurut lu gimana ya nih? Kalau ini pertanyaan karena mana gitu nih? Ini ke nongkrongnya nih. Nongkrong. Gitu. Iya. Perlu nggak sih gitu? Iya perlu nggak sih maksudnya gitu kan? Kalau perlu nggak itu balik pribadi ya gitu. Balik pribadi, oke. Gue awalnya juga nggak mau nongkrong di kampus, gitu. mikirnya kuliah udah pulang gitu. Tapi kan balik lagi tadi sekali coba, jangan coba-coba gitu kan. Sekali coba-coba jadi ketagihan. Ya kayak nongkrong pun, menurut gue kenapa gue bilang bisa gue bilang kalau itu ilmu lah ya gitu. Bisa banyak dapat ilmu. Karena balik dari yang tadi sebelumnya gue bilang, ketika kita mau tahu seseorang, pendekatan, diskusi dari situ, ya gue dapat banyak ilmu dari situ gitu. Makanya gue selalu ngingetin ke siapapun lah gitu. Bukan ngingetin lah, kalau ngingetin kesannya gue ngeguruin. Lebih ke gue ngasih tahu ke orang gitu, ngasih tahu aja gitu ke orang. Lu jangan sekali-kali tolak ilmu dari siapapun. Oke. Lu mau lihat orang yang lebih muda dari lu, lebih tua dari lu, lebih pintar, IPK-nya lebih rendah atau jauh lebih pintar dari lu jangan tolak ilmu dari siapapun. Karena ya ilmu itu datang nggak tentu di kampus. Bisa jadi di tongkrongan, bisa jadi di coffee shop, bisa jadi di emang lu main biliar bareng, lu kayak ngobrolin apa gitu. Kan nggak menutup kemungkinan kalau misalkan lu ngobrolin praktikum, lagi main biliar lu ngomongin praktikum gitu. Kan nggak menutup kemungkinan gitu. Bahas project untuk skripsian lu sambil ngopi, sambil nongkrong di mana, sambil ngecamp di tempat camping gitu. Karena nggak menutup kemungkinan. Jadi penting apa enggak relatif. Tapi kalau misalkan lu tanya menurut gue penting nggak? Penting. Karena dari nongkrong ya ngebentuk gue sekarang ini gitu loh. Kalau gue gak kenal tongkrongan ini itu ya mungkin ya nggak banyak hal yang gue tahu lagi gitu kurang lebih. Oke, sorry gue potong nih bang. Mungkin gini, tadi lu menyatakan bahwasannya ya dari nongkrong itu ya gitu kan, gue udah bisa dapat pelajaran. Tapi apakah cara orang ini kan beda-beda nih bang? Betul. Ada orang yang memang dia introvert gitu kan, atau mungkin dia nggak masuk sama pemikiran orang-orang yang nongkrong. Itu tuh hal itu tuh gimana gitu? Apakah memang dia harus nongkrong ini apa sebuah keharusan gitu? Kalau dibilang keharusan Enggak. Ya balik lagi kayak metode belajar lah ya gitu. Metode belajar. Gue analogikan orang ada yang belajar dengar musik, orang ada yang belajar harus sunyi, sepi, lampu mati gitu. Dia cuma ada center doang, itu ada kayak gitu orang yang harus belajar. Ada yang orang belajar di tempat ramai dia belajar nggak masalah. Jadi itu balik lagi ke preferensi ya, berarti masing-masing tuh punya preferensi masing-masing terhadap hal itu gitu. Okay. Penting gak penting tergantung orangnya gitu. Dalam organisasi penting apa enggak, nongkrong nggak harus. Diskusi penting. Ya, berarti kan nggak harus nongkrongan dong. Untuk diskusi terserah lu maintain diri lu sendiri mau di mana. Oke, gue masuk. Jadi ketika kita nongkrong itu akan lebih banyak peluang untuk melanjutkan diskusi. Betul. Gitu. Ya kan kalau ketemu, bahas ini deh gitu. Gue inget ini lebih gampang lah. Iya. Oke, berikutnya nih bang. Tadi kita balik lagi ke pekerjaan. Jadi kan kalau organisasi saat ini nih bang, mengadakan acara ataupun rapat evaluasi, rapat koordinasi, itu mungkin waktunya akan molor lama dan pembahasannya akan kemana-mana. Sementara kalau kita melihat di dunia pekerjaan itu tidak seperti itu gitu kan, rapat akan berlangsung dengan cepat, efisien, kemudian tepat sasaran gitu. Tapi kalau di organisasi itu lama dan segala macamnya. Nah sebenarnya tuh hal-hal yang ini yang membuat anggota-anggota itu kapok akan melakukan organisasi gitu, masuk ke organisasi gitu kan. Nah
Biasanya untuk penanganan hal-hal yang seperti ini gimana tuh? Oke. Iya. Kayak rapat malam banget gitu kan. Oke. Gue nggak boleh sama gue. Ini menarik nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlalu serius. Oke. Ya jadi kalau menurut gue, kalau buat hal itu sebenarnya ini nggak tahu ya di angkatan sebelumnya mungkin pakai juga atau prodi lain dan sebagainya. Tapi kalau gue menerapkan ini kata-kata ini dari Nugroho tuh. Aduh, oke. Bang Nugroho ya 2015. Dia bilang tuh kalau mau diskusi ya sersan aja, serius tapi santai. Oke. Jangan dibawa Sersan. Iya, sersan, serius tapi santai. Pada saat gue rapat kan. Dan itu harus ada target karena kenapa? Target waktu ya khususnya gitu. Karena gue tahu kehidupan orang di luar itu ada lagi. Mungkin ada yang ngajar, ada yang nganter adiknya, ada yang mau jagain nyokapnya, ada yang mau kerja dan sebagainya. Itu kan kita nggak bisa handle itu lah. Karena kita bukan milikin semua orang gitu. Dalam organisasi pun nggak ada, ibaratnya nggak ada prinsipnya kayak gitu ya. Jadi masing-masing bakal punya kegiatan sendiri. Cuma agenda kan itu yang jelas. Kalau bisa, jadi gini, yang pernah gue lakuin ya, ini yang pernah gue lakuin pengalaman gue aja. Ketika ada rapat gitu, agenda rapatnya apa? Ini, poinnya lu tulis. Ini. Yeah. Masuk pembahasan pertama, discuss. Kita punya waktu berapa gitu. Misalkan, oke, ini ada 6 poin. Satu poin harus kita bahas kurang lebih 10-15 menit misal. Berarti total berapa banyak tuh? Nah kalau habisnya segitu 10 menit nih misalkan kita udah menentukan. Betul. Tapi waktunya udah habis dan pembahasannya belum selesai. Nah itu balik lagi ke forum, biasanya ke floor kan. Oh iya benar, floor lempar. Gimana nih, kita mau terusin atau enggak? Atau mau skip dulu? Tapi kalau pembahasan itu berunut, itu nggak bisa. Tergantung kan. Kalau pembahasan ada yang acak, ada yang berunut, ada yang urutan gitu. Nah ketika pembahasan urutan itu nggak bisa. Pilihannya adalah dipending besok atau di hari itu dipanjangin dikit. Nah itu balik lagi, ketika lu masuk organisasi, lu tahu resiko. Ada resiko. Apapun yang lu ambil, jangan kan organisasi gitu. Misalnya kayak lu diri dari bangku nih gitu, ada resikonya gitu. Kalau darah rendah lu diri lu puyeng, jangan dari darah gitu. Lu angkat gelas, resikonya apa? Gelas tumpah, gelas jatuh, gelas pecah ya kan. Semua yang lu lakukan itu ada resikonya. Itu yang harus lu taruh mindset lu. Ketika lu mau masuk suatu organisasi gitu, lu harus tahu resikonya. Resikonya apa? Pulang malam, waktu gue banyak kesita nih. Gue nggak bisa liburan, ngurusin kerjaan, ngurusin program kerja dan sebagainya. Itu resikonya harus lu ambil. Karena kalau menurut gue gitu, kalau lu nggak mau berkorban untuk sesuatu, ya lu nggak bakal dapet apa-apa. Prinsipnya kan gitu kan. Lu mengorbankan sesuatu untuk lu dapat hal yang lebih mungkin ya gitu. Hal yang lebih atau ya itu ya kuasa Allah lah gitu. Berarti dapatnya gimana ya itu lu yang usaha untuk sampai itu. Nah pengorbanan ini harus dilakukan gitu. Balik lagi ke yang tadi masalah waktu itu bisa metodenya gitu, bisa di-cut atau dimundurin. Kalau nggak bisa juga ya pending. Itu udah paling kalau mundur udah nggak bisa ya pending. Tapi agendanya mepet itu harus selesai. Gimana caranya? Lu mau kata mufakat, si pemegang ibaratnya kalau di sidang tuh presidium lah ya. Iya presidium. Itu dia punya kuasa lah ibaratnya gitu, untuk menentukan gitu. Tiap perwakilan lempar argumen yang mana nih? Karena ada beberapa argumen nih. Mungkin ada yang mempunyai kesamaan dan bisa di-merge, bisa dijadi satu nih argumennya gitu. Oh ini A sama B gitu. Bisa jadi A B nih. Nah yang C sama D bisa jadi C D misalnya gitu. Atau A sama C bisa jadi itulah bebas lagi. Nah itu coba si pemegang si pimpinan sidang ini untuk masuk ini pimpinan rapat ini untuk oke nih saran lu gue tampung. Kita keep untuk result hari ini dulu. Lanjut lagi ke agenda selanjutnya. Ntar mau dibahas lagi di luar, terserah mungkin ada pikiran lain ketika luar rapat. Ntar buat teks rapatnya kayak gitu-gitu. Biasanya kayak gitu. Berarti emang kalau soal waktu dalam berorganisasi itu memang sudah sebuah resiko, tapi resikonya itu bisa diminimalisir gitu ya Bang, dengan cara-cara yang tadi. Betul. Oke.
informasi lain nih Bang yang gue dapetin tentang gimana dulu menjalankan organisasi itu ada satu kisah menarik, sejarah pembentukan GBHO di Himabio nih Bang, buat teman-teman Himabio nih. GBHO sekarang ya kan buat pembentukan lah ya. Ini bro yang buat gitu bro ya kan. Gue cuma ini klarifikasi dulu tuh. Oke, untuk kalau dibilang pembentukan tuh terlalu enggak. Maksudnya abang-abang gue sebelumnya juga itu yang menyusun ADART kita dan sebagainya gitu kan. Sebenarnya penyetaraan GBHO itu mulai di periode BEM-nya Nomblok. Oke. Seingat gue ya di BEM-nya Nomblok karena kenapa? Waktu itu DPM mencanangkan itu juga gitu, maksudnya berdiskusi lah sama DPM nih, eksekutif dan legislatif, akhirnya keluar bahwa kalau bisa si ADART itu hanya punya MF, punya BEM lah, setara fakultas, keluarga masuk fakultas lah gitu. Di Prodi hanya ada GBHO gitu. Karena lebih spesifik biasanya ya, ini koreksi teman-teman kalau salah, lebih spesifik biasanya kalau di GBHO itu lebih spesifik. Dalam artian ketika lu misalkan ADART ini UUD. Nah, GBH kalau gue ya nangkepnya gitu ya. GBHO ini lebih ke undang-undang perda lah gitu. Perda. Iya, aturan daerah nih. Gitu. Karena tiap prodi kan punya otonom masing-masing kan untuk mengatur prodinya gitu. Untuk mengatur himpunannya gitu di prodi. Nah, di GBHO itu bisa lu cantumin semua apapun yang lu masukin lah gitu. Dengan kesepakatan bareng-bareng di musyawarah mahasiswa di Musma untuk Musma Bio ya, untuk musyawarah mahasiswa bioteknologi. Nah itu lu bisa lu bahas semua, lu cantumin semua GBHO. Nah untuk pembentukannya sebenarnya itu terima kasih juga buat anak industri, draftnya gue dibantuin juga gitu. Memang sedikit banyak gue yang nyusun juga gitu untuk hal itu gitu, dibantu dengan teman-teman bukan gue ya, sedikit banyak periode gue yang nyusun. Untuk hima gue yang bisa dibantu-bantu semua gitu untuk GBHO itu, makanya itu yang jadi acuan kita untuk berorganisasi kan garis besar haluan organisasi kan GBHO, garis besar haluan organisasi. Jadi rencana jangka pendek lo, jangka panjang lo mau taruh situ juga nggak masalah gitu. Tapi balik lagi dengan kesepakatan pada saat Musma, biasanya kan GBHO tuh dibahas pada saat Musma biasanya. Kalau mau ada amandemen, atau ada apa, itu harus kesepakatan bersama kan gitu. Balik lagi ada quorum yang harus dicapai. Kalau kurang quorum ya itu nggak sah musmanya, diulang. Kalau nggak mencapai quorum, kalau terus nggak mencapai quorum ya nggak bisa dijalankan gitu. Karena kan balik lagi kesepakatan mahasiswanya. Nah ini hal baru juga nih buat teman-teman bioteknologi yang belum tahu, ternyata kita dulu untuk pembentukan GBHO tuh dibantu sama teman-teman industri. Thank you industri. Oke nih Bang, mungkin kan sebenarnya ya, untuk GBHO ini apa sih yang memotivasi lo bisa membangun itu gitu? Apakah ini hal yang belum gue tahu juga nih. Apakah dulu memang hanya Himabio yang nggak punya gitu atau gimana? Sebenarnya gini, gue merekap cerita banyak juga dari abang-abang lah ya. Dulu tuh kita cukup apa ya? Ini mungkin koreksi ya kalau ada salah mungkin runutannya seperti apa gue nggak tahu nih ya. Gitu. Klarifikasi disclaimer dulu nih, takutnya banyak informasi miring ntar nyampe ke gue juga gitu. Jadi banyak dulu tuh termasuk yang ketat masalah organisasi. Banyak organisator tuh era tahun 2000-an lah gitu. Awal-awal Himabio terbentuk tuh banyak organisator sebenarnya. Yang mungkin gue nggak tahu permasalahannya, jadi ada gap. Ada sedikit gap lah. Mulai dari mungkin gue nggak tahu angkatan persisnya angkatan berapa lah ya. Dari situ ke bawah udah agak jauh. Udah nggak ada informasi terkait organisasi. Bahkan gue pun masuk ke dalam Himabio pertama kali kan sebagai anggota PSDM, waktu itu ketuanya Alwan. Gue anggota PSDM, gue baru tahu, oh kita pakai ADART Himabio. Sedangkan yang lain gue lihat teman-teman gue itu pakai GBHO, industri pakai GBHO,
elektro pakai GBHO dan sebagainya. Mereka ada RT ngajuin KMF. Itu yang gue agak bingung sih. Maksudnya, ada perbedaan nih gue gitu. Hima bio kok beda ya gitu. Itu ya gue nggak tahu ya, dulu kan terpecah tuh. Jadi sejarah gitu kan, dulu MIPA dan teknik, FT dan MIPA gitu. Akhirnya di merge jadi satu FST, Sains dan Teknologi, itu 4 prodi itu akhirnya. Dari 3 prodi dan 1 prodi jadi 4 prodi. Mungkin perbedaan kultur ini gue tangkap ya. Mungkin perbedaan kultur antara teknik dan MIPA ini yang beda. Jadi perbedaan itu muncul karena itu mungkin. Dan pada saat itu stigmanya ini yang pada zaman gue ya mungkin ya, pada zaman gue ya kali ya. Stigmanya muncul bahwa biotek itu nggak melek organisasi, lu nggak ngerti organisasi. Maksudnya, oke lu terlibat, lu ngikut gitu. Tapi biotek udah segitu aja. Ibaratnya ketahuan segitulah gitu, ibaratnya gitulah. Gue coba untuk menepis stigma itu. Mungkin abang-abang gue juga ya, 2000 kakak-kakak gue, kakak dan abang gue 2013, 2014 gitu. Yang mungkin masih gue deket 14 lah ya gitu. Kakak-kakak gue yang banyak aktif juga akhirnya di BEM dan sebagainya. 15 juga yang aktif juga di DPM, di BEM dan sebagainya gitu. Terus sampai periode gue gitu. Itu yang embrace, yang nambahin gue, encourage gue buat oke, gue harus ini nih, coba buat berubah stigma itu. Gimana caranya buat yang lain biar tahu organisasi. Makanya banyak diskusi gitu, kajian, pembahasan ini itu gitu. Kita bahas pada saat itu. Tujuannya ya sebenarnya buat Hima bio tuh biar biotek tuh biar enggak stigma lu laprak udah. Lu praktikum laprak gitu. Karena jujur kita paling banyak kan praktikumnya kan. Dibanding elektro, industri dan infor gitu ya. Laprak terus kita gitu. Jangan gue pengen pada saat itu ya gitu. Gue pengen ngerubah mindset orang-orang yang lain, stigma orang-orang itu aja terkait Hima bio gitu. Bahwasanya Hima bio tuh bisa kok. Justru malah dengan beban yang kita bawa nih, laprak dan sebagainya, itu nggak ngalangin kita buat ini loh. Malah justru mempertajam kita dalam organisasi harusnya gitu. Yang gue tangkap itu. Karena laprak seminggu 5 aja lu bisa sanggup, pas organisasi yang ibaratnya ringan lah gitu. Lu cuma diskusi bahas apa program kerja ngejalanin. Jadi lebih ringan dibanding ngerjain laprak menurut gua. Lebih ringan dibanding ngerjain laprak 5 seminggu kayak gitu sih. Bisa harusnya gitu. Jadi gua kayak gitu lah. Ya berarti hal ini sebenarnya juga didapatkan dari nongkrong nih Bang ya. Sebenarnya kan tadi kan dikatakan bahwa kok teman-teman gua ada nih GBHO punya gitu nih. Nah ini berarti ini realita dan faktanya ini memang nih nongkrong yang bermanfaat kalau Anda bisa mengemasnya dengan baik teman-teman gitu ya kan. Karena balik lagi, Anda tidak hidup sendiri, butuh banyak teman kan gitu. Kalau nyari referensi dari satu buku, yang lo tahu cuma buku itu doang. Referensi dari satu media, yang lo tahu media itu doang. Tapi kalau cari referensi dari banyak buku, banyak media, banyak apa, lu punya banyak opsi dan lu yang tentukan sendiri. Lu mendewasakan diri lu dengan hal itu. Pilihan lu adalah pilihan dewasa menurut lu, gitu kan? Jadi pilihan yang dewasa menurut lu, dan itu menurut gua jadi lu bisa ngambil keputusan lu sendiri kayak gitu sih menurut gua. Oke Bang Billy, sekitar 50 menit sudah kita berbicara. Nggak kerasa ini teman-teman. Ya tadi sempat kita singgung beberapa hal, ada tentang organisasi, terus korelasinya dengan pekerjaan nanti, dan sempat disinggung juga nongkrong gimana dan lain-lain. Sepertinya udah rangkap sudah semua pembahasan kita pada hari ini. Mungkin closing statement dari Bang Billy buat teman-teman yang masih ragu nih Bang, masih ragu dengan organisasi gitu kan di kampus seiring perkembangannya zaman dengan statement-statement yang ada, apalagi media sosial ya kan yang tadi juga. Closing statement Bang, silakan. Kayak Carniles ya. Lebih kayak gini sih, kalau misalkan kalian mau organisasi, ikutin aja gitu. Kalau enggak, ya itu pilihan di kalian. Cuma obrolan tadi udah merangkum gimana kita nih, kita berorganisasi lah gitu ya. Kita tuh menjalankan dari organisasi itu ada apa aja sih?
seperti apa sih, itu kurang lebih gambaran kasarnya lah gitu. Ya, yang tadi gue bilang ada resikonya. Resikonya apa? Tadi juga sebut juga. Ya sekarang pilihan kalian mau terima atau enggak. Kalau mau berkorban untuk hal yang lebih besar, mau seperti itu atau enggak, kayak gitu lah intinya. Terus buat teman-teman semua, ingat biotek bukan cuma sekadar belajar. Nomor satu kita belajar ya, kita akademik gitu. Balik ke dalam perguruan tinggi, pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat. 3 itu yang harus kalian pegang. Pendidikan kalian unggulkan, penelitian kalian tuntaskan. Jangan lupa nih hal ketiga, pengabdian masyarakat. Implementasi kalian dari ilmu kalian, dari hasil penelitian kalian untuk masyarakat. Itu yang harus kalian tanemin dan kalian implementasiin lah gitu. Coba untuk kalau diskusi, teman-teman semua di sini kayak diskusi apa, ahli-ahli diskusi nih kan, banyak baca buku gitu ya. Satu lagi, jangan tutup ilmu dari siapapun gitu. Oke, thank you banget buat Bang Billy atas waktunya juga nih, karena mau informasiin juga nih buat teman-teman kalau di angkatannya nih, berdasarkan informasi yang saya dapetin, Bang Billy nih si paling sibuk katanya. Dan memang Bisa sibuk ya. Emang Rina tadi juga ditanya, katanya emang kalau kerjanya itu ya jomplang-jampling gitu, keluar kota terus, dan hari ini baru di Jakarta lagi teman-teman. Oke, terima kasih sekali lagi atas waktu dan ilmunya Bang Billy. Siap, sama-sama. Terima kasih juga ya buat kalian semua yang udah dengerin dan juga nonton. Jangan lupa untuk terus mendukung podcast Biotek Talk dan nantikan episode menarik lainnya. Tetap semangat, aktif berorganisasi dan terus berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.